Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, bertemu kembali kita dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, kami percaya yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin beraktivitas Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi sepanjang hari ini boleh seturut dan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun pada kenyataannya seringkali kita mengecewakan Tuhan dengan segala tingkah laku kita. Biarlah di pagi hari ini kita mau berkomitmen kembali kepada Tuhan, bahwa kita ingin mengasihinya dengan sungguh dan mendengarkan dan melakukan setiap firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah Engkau dengar Tuhan apa yang menjadi seruan hati kami Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun di dunia. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi. Mari katakan kita mengasihi Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Yesus. Biarlah kiranya Engkau mendengar Tuhan seruan dari jemaat-Mu ini ya Tuhan. Mereka sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwanya. Segenap jiwa, renungkan firman-Mu Tuhan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari dengan sungguh nyanyikan lagu ini. Kami mau merenungkan Tuhan, kami mau melakukan Tuhan setiap perintah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami mau terus dan terus lagi Tuhan mengerjakannya Tuhan, apa yang Kau perintahkan bagi kami. Mari dengan lembut katakan lagi, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau senangkan-Mu, kami mengasihi-Mu, kami renungkan firman-Mu siang dan malam hari. Kami berbuat untuk kemuliaan-Mu. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Segalanya di bumi ini tiada yang dapat gantikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah nama-Mu. Haleluya, kami muliakan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita tahu bahwa kita pasti mempunyai duri dalam daging kita, apapun itu bentuknya. Tapi biarlah kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Dialah tempat perlindungan kita. Dialah yang dapat memberikan kita penghiburan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber segalanya bagi hidup kita. Mari kita akan lagu satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus telah menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau selalu mencari Engkau Tuhan. Kami mau memandang-Mu Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus telah menjadikan kami tempat perlindungan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan keadaan kita masing-masing. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih
kami selalu punya kesempatan setiap pagi untuk menghadap hadirat-Mu, mendengar firman kebenaran. Tentunya ini sangat menyehatkan jiwa kami. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, keadaan kita masing-masing tentu berbeda ya. Ada yang hidup dalam keluarga yang besar, ramai, suasananya hangat, ya. Tapi ada yang hidup di keluarga besar, tetapi suasananya mencekam karena terjadi pertengkaran satu sama lain, saling mendendam, saling menuntut di pengadilan. Ada lagi yang hidupnya sendirian di dunia ini, ya. Entah karena meninggal oleh pasangan hidupnya, atau karena lagi kos sendirian, ya kan? Atau karena sudah tua, anak-anaknya sudah mandiri masing-masing. Nah, macam-macam kesendirian nih. Ada lagi yang belum menikah. Tapi begini, saudara. Memang perasaan sendiri itu tidak menguntungkan. Ya. Bahkan dalam keluarga yang besar, orang bisa merasakan kesendirian. Tapi sekali lagi, kita mau ingatkan, sebenarnya kita tidak sendiri, saudara. Makanya hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Meskipun kita tidak melihat penyertaan Tuhan secara fisik, secara kasat mata, tetapi kita harus percaya. Di Ibrani 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan Tuhan loh, firman Tuhan. Ya. Dan itu di banyak ayat sama. Oh, Tuhan tidak menjauh dari kita. Ya. Di Yesaya 41 ayat 10, ketika itu suasananya menyedihkan ya. Bangsa Israel dibuang ke Babel, merasa diabaikan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita harus ingat selalu, saudara, bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Jadi harusnya kita tidak sendirian. Enak digandeng itu enak. Saudara masih ingat gak dulu kita kecil digandeng oleh orang tua kita? Merasa nyaman. Satu, nyaman. Kedua, merasa dicintai. Ketiga, merasa tenang, damai di hati. Kata orang tua, digandeng soal. Nah, perasaan itu sudah lama hilang. Karena sudah lama tidak digandeng orang tua kan. Bagi yang masih muda, ayo digandeng orang tuanya, supaya orang tuanya menggandeng kamu, supaya sensasi kedekatan itu tidak hilang. Bagi yang sudah tidak punya kesempatan, ingat tangan kanan Tuhan menggandeng kita, memegang kita. Jadi mestinya kita merasa tenang ada tangan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita merasa sendiri, lalu sedih, lalu frustasi. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang memegang kita. Memang saya tahu ada saatnya di mana kita benar-benar merasa sendiri. Tidak ada yang mau mengerti seolah-olah. Tidak ada yang peduli sama kita. Bahkan orang terdekat sekalipun, saudara pun kelihatan jauh. Terasa jauh, tapi firman Tuhan berkata lain. Bukan perasaan kita yang menentukan kebenaran, tapi janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu jelas dan pasti bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Dalam situasi apapun. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan menjadi mudah, gampang. Ya. Tidak ada masalah, bukan itu. Tapi Dia menjanjikan bahwa Ia menyertai kita dengan sempurna.
dengan tangan kanannya, ia memegang kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan hadiratnya, ia tetap pegang kita. Ya, dia tetap ada. Bahkan ketika semua orang menjauh dari kita, Tuhan tetap dekat. Ingat itu baik-baik, saudara. Jadi jangan karena fisik saudara sendirian maka merasa kesepian. Kesepian itu keadaan yang berbahaya. Sebab dari kesepian bisa lahir frustasi, depresi, merasa tidak dicintai oleh Tuhan. Macam-macam perasaan bisa muncul ketika seseorang kesepian. Sesuatu yang negatif. Itulah sebabnya, saudara mengerti nggak kenapa Tuhan mengatakan bahwa aku tidak membiarkan kau seorang diri. Aku akan mengutus penolong yang lain bagimu. Sang penghibur, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu benar, saudara, kalau manusia kesepian itu bahaya. Makanya disertai oleh Roh Kudus. Seorang wanita tua yang tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal. Suatu hari dia ditanya, apakah ibu merasa kesepian? Dia tersenyum dan menjawab, ya memang. Aku terkadang ingat suamiku. Kapan ya bisa ketemu lagi? Meskipun ia tahu nanti di surga pasti ketemu lagi. Ya, aku sendiri tapi tidak pernah kesepian, jawaban itu. Kenapa? Karena aku ditemani oleh Roh Kudus. Jadi curahkan isi hati kita kepada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Tentu Tuhan dan Bapa di surga mendengarnya. Dialog, saudara. Dialog. Ingat, Dia selalu dekat. Dialog. Sampaikan unek-unek kita, keluh kesah kita. Sampaikan, saudara. Ya, jangan kesepian. Itu berbahaya. Kehadiran Tuhan itu bukan cuma teori, saudara. Orang yang tidak percaya merasa, teori, kan tidak kelihatan Tuhan. Begitu. Kehadiran Tuhan itu bukan teori, tapi realitas bagi mereka yang percaya dan menyambut. Itulah sebabnya kita harus hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat nggak kelihatan, roh kan tidak bisa dilihat. Tapi aku tahu, Dia ada di sini. Gitu ya. Makanya sangat berbeda orang yang melihat dengan iman dengan orang yang melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, frustasi. Ya. Saat kita merasa sendiri, jangan diam aja, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau di sini, tapi aku merasa kesepian. Ampuni aku, Tuhan. Curahkan isi hati kita sama Tuhan. Ingat saja janji Tuhan, aku tidak meninggalkan kau seorang diri. Aku selalu menyertaimu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku. Firman Tuhan selalu memberi kekuatan, penghiburan bagi kita semua, terutama bagi orang yang remuk hatinya. Tapi bagi orang sombong percuma. Firman Tuhan tidak akan bicara kepada dia. Dan dia juga ditegur pun tidak mendengarnya biasanya. Ya. Nah, ini kita harus mengerti sekali hikmat di pagi hari ini. Saudara kapan terakhir merasa kesepian? Pasti pernah. Ya. Terus apa yang saudara lakukan saat itu? Marilah kita melatih, saudara. Melatih melihat dengan iman. Aku tahu Tuhan ada di sini. Ia memegangku dengan tangan kanannya. Ia Allah yang setia, tidak akan pernah ingkar janji. Bahkan ada satu ayat yang berkata, aku menggendongmu sampai masa tuamu. Ya, gitu, saudara. Nah, makanya kalau orang tidak bisa merasakan bahwa Tuhan sebenarnya sedang memeluk kita juga, pasti orang itu istilahnya ya, kosong jiwanya. Hatinya merana karena tidak ada yang mengasihinya, mencintainya. Seorang anak ingin dipeluk oleh orang tuanya. Itu harus, saudara. Kalau saudara sebagai orang tua peluk anakmu, mau cewek, mau cowok, mau kecil, besar, peluk dia. Sebab pelukan orang tua akan mengingatkan dia akan orang tuanya yang penuh kasih.
Sehingga nanti kalau dia besar, dia akan mengerti betapa Bapa di surga mengasihi kita. Banyak orang bapaknya tidak bisa jadi teladan, bahkan menjadi sandungan. Sehingga ketika kita mengatakan Bapa kita di surga sangat mengasihi kita, ia sulit mengerti. Mari kita belajar. Jangan banyak alasan. Mari kita hidup karena iman, bukan karena melihat dengan mata. Ya, bahwa kita tidak sendirian. Saudara, cari komunitas yang sehat di gereja. Sama-sama dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan ingat, meskipun kita sendirian secara fisik, tapi kita dipegangnya, dipeluknya dengan tangan kanannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami benar-benar dihibur dan dikuatkan pagi hari ini. Meskipun kami kelihatannya sendiri, tapi kami sebenarnya tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ada GMM, gerejamu yang hadir. Gereja mula-mula. Sehingga kami semua dikuatkan dan dihiburkan setiap hari. Dengan firman kebenaran, dengan doa-doa pagi, doa malam. Terima kasih Tuhan. Kasih, kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari ini. Haleluya.